Baik, saudara dan saudari semua dimanapun Anda berada, ya silahkan Anda sungguh-sungguh memperhatikan apa yang saya sampaikan, memahami dengan semut-mutnya tanpa pembiasan. Ya. Terutama Anda yang menjadi warga atau anggota di Persada Matahari, betul-betul pahami apa yang saya sampaikan ini supaya Anda nanti nggak menyampaikan pesan yang salah kepada orang lain sehingga orang lain menjadi salah paham tentang keberadaan kita. Ya. Begini, ya. Satu hal yang ingin saya tegaskan di permulaan sesi yang kedua. Tidak ada orang yang tercerahkan itu yang punya kesombongan ilusi. Dan tentu saja saya tidak pernah mengajarkan Anda itu punya kesombongan yang ilusif. Apa itu? Sombong atau menyombongkan diri untuk sesuatu yang nggak ada kenyataannya. Contohnya apa? Ya contohnya yang paling nyata adalah Anda merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih keren daripada orang yang beragama, padahal LOC Anda 50 aja nggak nyampe-nyampe. Anda merasa lebih tercerahkan ketimbang orang lain, padahal Anda tetap banyak luka batinnya, Anda juga masih sering tidak jujur pada diri sendiri, masih manipulatif dan macam-macam. Sekali lagi, itu adalah kesombongan yang ilusif. Ajaran spiritual ya, yang saya sampaikan itu mengajak Anda untuk jujur pada diri sendiri, menyadari segala hal itu sesuai dengan apa adanya tanpa pembiasan. Mengatakan semuanya sesuai dengan kenyataan tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurangi. Ya. Kalau saya mengatakan saat ini saya jauh lebih tercerahkan ketimbang banyak orang yang ada di Indonesia maupun di dunia, saya tidak mengalami atau tidak melakukan tindakan kesombongan yang ilusif karena itu fakta. Saya tidak sedang merasa-rasa, saya sedang ngomongin kenyataan. Apa yang saya sampaikan itu bukan berangkat dari asumsi. Bukan dari ngira-ngira yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi memang itulah kebenarannya. Yang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai kesombongan. Toh pada prakteknya, ya, saya tidak pernah mendiskriminasi siapapun. Saya tidak pernah minta diistimewakan oleh siapapun. Tidak peduli LOC saya berapa, tidak peduli saya orang paling kecelakaan tidak sedunia. Kalau saya lagi di manapun harus antri, saya antri. Di tiket pesawat, ya udah sabar ngantri. Nggak bilang, woi saya LOC-nya paling tinggi. Ini lagi siapa yang mau peduli kan? Ya. Dan saya juga tidak pernah minta diperlakukan khusus, ya, makan di piring khusus, tidak minta harus disungkemin, ya enggak juga kan. Biasa aja hidup itu. Dan saya bisa berbincang-bincang dengan siapapun, mau LOC-nya 1, 5, 10, 100, 500, saya akan memperlakukannya dengan keadilan, gitu loh. Ya. Nah, orang yang punya kesombongan ilusif ini yang nggak boleh dipertahankan. Anda sebetulnya nggak keren, tapi ngaku-ngaku keren. Itu yang nggak boleh, karena itu kebohongan kosmik namanya. Lagi pula, kalau orang benar-benar tercerahkan, ya, yang ada dalam dirinya adalah kerendahan hati. Dia otentik, ngomong apa adanya, tapi tidak mengklaim apapun yang bukan sesuai dengan kenyataan. Nah makanya sekali lagi, Anda yang memang ngelose 300 saja kagak nyampe-nyampe, nggak usah lah merasa lebih hebat dari siapapun. Karena itu nggak faktual, itu nggak sesuai dengan kenyataan. Jangan merasa lebih selamat ketimbang yang masih beragama. Gitu ya. Jangan merasa lebih selamat dari siapapun juga, karena faktanya Anda juga belum selamat kalau Anda belum mengalami pemurnian jiwa. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita ini semuanya terikat oleh hukum kosmik yang adil, presisi, yang universal. Tidak ada ya perlakuan istimewa kepada anggota Persada Matahari oleh semesta, nggak ada.
Nggak ada gara-gara Anda jadi murid saya gitu ya, jadi di dalam semesta itu diistimewakan gitu ya. Nggak ada. Keselamatan jiwa itu tergantung dari sejauh mana kita sungguh-sungguh memenuhi semua persyaratannya, tidak peduli latar belakang kita apa, tidak peduli label kita. Anda akan menemukan hidup surgawi kalau jiwa Anda murni. Kalau Anda tulus dalam setiap langkah Anda. Kalau Anda konsisten untuk memulihkan atau menyembuhkan luka batin Anda. Kalau Anda setia mengikuti betul-betul tuntunan Gusti, bukan ego Anda. Maka, menjadi warga pesona matahari itu bukan dibangga-banggakan tanpa ada sebuah kenyataan yang keren, bukan. Jadi Anda menjadi anggota itu hanya untuk kepentingan administratif supaya saya tahu siapa yang memang belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak tercatat, supaya saya punya pertanggungjawaban, itu doang. Oke. Nah, berangkat dari itu juga, maka kita bisa mengatakan kalau ada yang menuduh bahwa kita ini adalah kelompok kultus dan kelompok yang eksklusif. Pesona matahari sama sekali bukan kelompok-kelompok yang seperti itu. Karena faktanya adalah saya tidak pernah minta diistimewakan, tidak menggunakan aksesoris apapun. Tidak duduk di bangku singgasana yang tinggi gitu ya. Terus kalau kita lapat tuh segini. Kan enggak, biasa aja. Tidak ada jarak di antara kita. Saya nggak dikelilingi pengawal yang dekat nanti langsung dihus-hus, kan enggak juga. Ini saya bandingkan ya, cerita lucu nih. Saya ingat itu tahun 2021 kali ya. Itu saya ada acara di Malang, diundang. Nah itu acara komunitas budaya gitu ya. Jadi saya diundang sebagai salah satu pembicara. Nah kok ya tiba-tiba ada ketopraan ya. Ada salah satu pembicara lain itu Mas Eko datang gitu ya, diiringi tabuh-tabuhan di ini payung. Ya, dan nggak bisa juga misalnya dipadankan kita dengan kelompok Lia Eden ya. Coba Anda perhatikan deh, foto-foto Lia Eden itu kan selalu ada aksesoris khusus itu ya, kalau rapat duduk dia di mana gitu ya, nanti ada pengawalnya. Kan kita nggak pernah kayak gitu-gitu tuh. Nggak ada kostum untuk membuat image tertentu, nggak ada. Paling saya pakai baju batik, kadang kalau hari biasa celana pendek gitu, pakai kaos biasa aja. Dan yang paling nyata adalah kita hubungannya egaliter, dan kalau kita tapak tuh ya biasa. Teman-teman saya, tim saya ini nggak ada yang apa namanya tidak berani bersuara. Enggak, kalau kita diskusi gitu ya ngomong aja. Wah, apalagi Mbak Ai itu paling rajin itu untuk membantah saya kalau ada yang nggak pas buat dia. Walaupun kadang-kadang juga ya saya tetap sayang benar kan gitu. Ya, tapi budaya itu tuh kita biasa brainstorming gitu ya. Itu jadi nggak ada. Pokoknya kata-kata saya harus diterima, tidak boleh diprotes sama sekali. Oh, nggak ada kayak gitu. Ya. Oh iya, Pak Sabtoyo datang ya waktu itu ya ke Malang ya. Maunya lucu lah Pak Sabto ya. Aduh, gitu. Nah, saya juga tidak mengajarkan eksklusivisme. Jangan merasa kita lebih keren padahal nggak nyata ya dibandingkan siapapun. Serawung, ngumpul aja sama siapapun, bekerja bersama, gotong royong bersama. Ya. Gitu loh. Nah, makanya ya gini. Kita ini kan hidup dalam sebuah sistem sosial ya. Sistem budaya tertentu. Dan ya kita ya sudah mengikuti
semampu kita, ya, sewajarnya. Misalnya gini, ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia harus dimakamkan. Ya sudah, ikuti aja tradisi yang berlaku di tempat Anda itu, sesuai dengan agama Anda, sesuai dengan apapun juga yang membuat Anda mengikuti sebuah cara tertentu. Biasa aja. Terus ada orang kawinan, ya ikutin aja cara yang berlaku gitu ya. Gitu loh, nggak usah ngane-nganehi gitu loh. Saya tuh nggak mengajarkan agama baru kok. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jangan ada cerita kita ini ngane-nganehi dengan hal-hal yang nggak mutu kayak begitu. Kita akan membuat perbedaan itu lewat apa? Karakter, lewat mentalitas, lewat karya. Ketika orang lain banyak yang serakah, maka kita harus menjadi contoh dari orang yang hidup melangkah tanpa keserakahan. Ketika banyak orang itu bergerak maju dalam egoismenya, kita memberikan contoh bagaimana melangkah maju tanpa egoisme. Jadi kita harus membuat perbedaan itu yang memang suatu yang berharga. Makanya, teman-teman yang saya kasih, Saudara, matahari itu kemudian tidak hanya berkutat di dalam soal pembelajaran spiritual. Kita menginisiasi pendirian Pusaka Indonesia sebagai sebuah perkumpulan kebangsaan agar kita bisa berbakti kepada negeri ini. Dan jelas di sana kita itu melakukan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan prinsip Trisakti yang dulu digagas oleh Bung Karno. Kita menciptakan keberdikarian ekonomi. Kita mengusung yang namanya kedaulatan politik. Kita sungguh-sungguh berjuang agar bangsa ini kembali kepada budaya sesuai dengan jati diri. Dan lini programnya kan banyak. Ya. Anda bisa belajar kewirausahaan, Anda bisa belajar tentang jurnalisme, Anda belajar tentang sigma farming, Anda belajar tentang ekoensi, macam-macam. Anda belajar tentang tari, Anda belajar tentang batik gitu ya. Dan itu adalah kegiatan yang terbuka, kita tidak ada yang ditutup-tutupi, semua itu bisa ikut. Jadi di PM ini nggak ada yang dirahasiakan gitu. Kecuali kamar saya dirahasiakan lah, enak aja, nggak boleh terbuka. Loh iya, kamar Anda juga pasti tutup lah, masa dibuka, ngawur aja ya. Oke. Jadi ya, kita punya pasar Gemah Ripah, kita punya Avalon Consulting, semua itu wahana-wahana di mana kita bisa empowering orang sebanyak-banyaknya, bisa berbakti kepada negeri ini, berbakti pada kemanusiaan. Jadi nggak ada sita warga PM itu, wah kalau di luar ini, nggak ada, nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya. Biasa Anda serawung dengan siapapun. Ya. Lawang saya LOC-nya 2.000 lebih aja, kalau ngadepin orangnya biasa aja kok, nggak merasa gimana-gimana kok. Ya. Karena pasti kalau orang betul-betul jiwanya mulia, tercerahkan, itu rendah hati. Rendah hati itu tercerminkan dalam perilaku. Gitu. Ya. Nah, makanya sudah menjadi jelas juga bahwa tuduhan-tuduhan kita ini bagian dari elit global, ya. Kita ini bagian dari New World Order dalam versi itu sebagai sesuatu yang terkait dengan Illuminati, itu ya jelas itu salah semua, itu jelas tidak ada yang kayak begitu. Kita bukan kelompok rahasia, kita bukan kelompok kabal, enggak. Semuanya itu serba terbuka, nggak ada yang dirahasiakan. Kajian aja sering kita expose di sosmed, kok nggak ada yang dirahasiain, nggak ada ilmu rahasia yang hanya diberikan kepada anggota. Dan kita nggak ada ritual rahasia, ya, apalagi ritual yang serem-serem gitu ya. Kalau ada teman-teman yang pernah nonton film judulnya itu
a white suit. Tom Cruise. Itu film tentang kelompok rahasia. Makanya sutradaranya itu setelah meluncurkan film itu, sejauh yang saya tahu beritanya ya, meninggal. Ada kemungkinan memang dibunuh oleh kelompok yang tidak suka dengan film itu. Tapi lepas dari cita-cita konspirasi itulah ya, itu tuh memang menggambarkan memang ada kelompok-kelompok rahasia yang kayak begitu itu. Jadi untuk masuk itu, wah susahnya setengah mati, harus ada referensi dari ini gitu ya, dan nanti ada ritual rahasia, orang pakai jubah, pakai topeng gitu ya, macam-macam gitulah gitu ya. Ada yang nanti menyalakan api, wah pokoknya gitu-gitu. Di PM kan nggak ada, yang lucu-lucuan kayak gitu itu. Kita ini cuma ya kalau ketemu meditasi, ya kayak besok retret gitu yang ngumpul 200 orang, ya hening cipta bersama. Tidak ada yang aneh-aneh. Ya, gitu. Dan di kita ini tidak menyasar kelompok kaya. Saya memperhatikan misalnya kelompok Freemason. Kan memang ini kelompok ini ada. Karena memang ini kelompok yang didesain untuk bisa menjadi penguasa dunia. Maka strateginya adalah mempengaruhi orang-orang yang dianggap elit. Mempengaruhi orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan untuk bergabung dengan mereka. Dan kemudian dibuat hierarki yang sangat tegas. Hierarki berdasarkan senioritas. Dan otomatis karena anggotanya adalah orang-orang kaya, maka secara kelembagaan ini menjadi punya pengaruh dan pasti kaya. Nah, kita kan jauh banget dengan yang kayak begini. Mayoritas warga PM itu ya ampun rakyat jelata. Yang kalau ikut tetet itu pasti minta beasiswa. Kalau webinar itu ya screenshot bukan screenshot transfer, screenshot gambar Doraemon. Jadi tidak ada tendensi kita atau saya gitu ya untuk memilih orang-orang tertentu gitu ya. Bahkan kalau orang-orang yang katakanlah merasa sudah pintar, merasa kuat, itu susah gabung sama PM karena di sini kan diinjek-injek egonya ya. Susah lah. Jadi ya saya sih nerima aja siapa yang memang mau belajar sungguh-sungguh ya, nggak peduli Anda itu tukang buah, ya, tidak peduli Anda itu penjual es kelapa, gitu ya. Saya nggak butuh yang pengusaha besar, nggak butuh yang dia pejabat, nggak, bukan begitu. Ya. Ini pelajaran spiritual buat jiwa-jiwa yang memang merindukan kebenaran, bukan untuk membangun kekuatan politik yang nggak jelas gitu, yang ilusif ya, yang tidak didasarkan pada kebenaran. Ya. Jadi saya membentuk Pustada Matahari ini sungguh-sungguh agar jiwa-jiwa yang menghasratkan kebenaran sejati, merindukan selamat sejati itu mendapatkan wadah belajar. Tidak peduli latar belakang Anda apa, makanya tidak ada seleksi berdasarkan latar belakang. Jadi kalaupun kemudian sekarang di PM itu ada seleksi, itu tidak dilihat rekeningnya ada berapa, dia jabatannya, bukan. Kita hanya ngecek ini sungguh-sungguh apa tidak. Mau kayanya seperti apa, nggak sungguh-sungguh pasti kita tolak. Ya. Gitu. Sementara semiskin apapun dia kalau sungguh-sungguh pasti diterima. Itu. Dan itu tidak mungkin terjadi dalam kelompok-kelompok yang elit itu karena mereka punya orientasi kekuasaan yang beda. Mereka pasti tidak peduli sama kemudian jiwa. Yang dibutuhkan adalah kekuasaan, power. Jadi beda banget orientasinya antara PM dengan mereka itu. Nah, bahwa kemudian kita punya mimpi tentang Indonesia surgawi, bumi surgawi, itu iya, tetapi cara kita nggak cara-cara yang kayak kelompok-kelompok rahasia itu. Kita ini prinsip dasarnya ya, hanya melakukan yang terbaik. Basisnya keteladanan dari saya dan para lingkaran inti saya.
Modal utamanya ketulusan. Kerja keras dilandasi ketulusan, kesungguhan, totalitas, itu pasti mencipta mahakarya. Tidak peduli nanti bergerak 100 orang, 200 orang, pokoknya kita lakukan terbaik. Prinsipnya adalah keajaiban akan datang manakala kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan ketulusan yang sempurna. Jadi bumi surgawi itu bisa jadi datang dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Dan sebetulnya kalau kita melihat bagaimana pergerakan dunia saat ini, banyak indikasi-indikasi menyatakan bahwa perjuangan kita itu bukan tanpa makna. Ada hasilnya, ada dampaknya yang nyata. Gitu. Jadi yang kita lakukan itu sekali lagi hal-hal yang konkret. Kita bukan kelompok halu. Untuk memperbaiki tanah, ya kita tuh nggak cuma diem, ya, kagak. Kita bikin amunisi, ya. Jadi dalam Sigma Farming itu ajarannya kita bikin amunisi, ada namanya ekoenzim, ada asam amino, ya, ada macam-macam itu, ada bakteri pemulih tanah, macam-macam banyak gitu ya. Itu yang kita kerja keras membuat itu, ada kompos yang spesial gitu ya. Jadi nggak bisa kita itu pokoknya, mari teman-teman semua kita pulihkan tanah. Ya nggak begitu kerja, pacul. Maksudnya pernah macul nggak? Saya tugasnya maculin Anda. Kalau kita kaya, kalau kita pengen kaya sejahtera maksudnya, ya juga tidak diajarkan cara-cara yang halu gitu loh ya. Coba baca ini, beri pujian pada Pak Setio 1000 kali, nanti Anda pasti kaya. Nggak ada cerita begitu. Ya. Kalau kita mau sejahtera, itu diajarkan tentang ya kewirausahaan, pengenalan talenta, membangun mentalitas sebagai wirausahawan, kemudian memulai produksi, memulai usaha sesuai dengan talenta itu, membangun marketnya. Makanya teman-teman itu kan dilatih untuk berproduksi. Makanya kan macam-macam teman-teman itu sekarang sedang kerja ya. Ada yang bikin minyak untuk penghalus wajah, ada minyak kelapa untuk masak yang sehat, ada makanan-makanan macam-macam dari sorghum, dari mokah, macam-macam lah. Ya, kita bangun pasar Gemah Lipah itu kerja keras, bukan halu. Di PM tidak dikenal pesugihan, nggak ada kayak begitu. Oke, jadi kalau kita mau sejahtera, kerja keras, bukan males-malesan, malah merapal mantra, nggak ada. Nah, makanya jelas ya, kita itu mengerjakan semuanya itu kan dengan totalitas, betul-betul dari yang paling sederhana yang kita bisa. Kita nggak ngayal-ngayal nunggu yang nanti begini begitu baru bekerja, enggak. Kita bisa apa lakukan sekarang juga. Saya kasih contoh ya, yang namanya pasar Gemah Lipah. Itu kan kita rintis sejak 2022 atau 2021 Mas Eko, saya lupa ya. Tapi seingat saya waktu itu kita mulai dengan produk yang sangat sedikit. Waktu itu kita cuma jualan sorghum, ngambil dari orang. Ya. Terus yang produk kita sendiri adalah minyak badut. Cuma itu. Sekarang Anda tahu berapa produk yang ada dan dijual di pasar Gemah Lipah? Ratusan. Dan sebagian dari produk itu dibuat oleh kader-kader kita, oleh warga Persaudaraan Matahari. Ada lada John, ya, macam-macam lah. Ada bebek ungkep dari Mbak Tuti Romi, ya macam-macam. Ya. Cuma ada dapur yang tutup, sibukan ngayal. Dapur Wening. Dapurnya tutup. Kenapa nggak buka, Bu? Yang punya lagi ngayal. Segera buka, Ibu Wening. Punya dapur Wening kok ditutup.
Aduh. Seorang SHD itu mengajarkan kerja keras, tidak menghayal, tidak mengajarkan khayal. Sebelum saya belajar spiritual juga saya ini pekerja keras. Walaupun belum tentu nasib baik mengikuti. Saya kasih cerita ya, zaman-zaman susah dulu ya, untuk bisa bertahan hidup ini. Dan ini gak mungkin dialami oleh Mas Eko. Ya. Mas Eko itu hidupnya dulu terlalu mulus. Nah, saya itu dulu untuk bertahan hidup itu ya, jualan susu segar di Gasibu, Bandung. Jualan beras, jualan aqua galon, pernah. Jualan ikan asin, jadi saya ngambil ke Indramayu tuh, Belanakan, yang ada buayanya itu. Dan udah jauh-jauh nggak laku lagi. Ya. Tapi saya mau ngasih contoh bahwa saya itu untuk mencapai level ini kerja kerasnya luar biasa, nggak diem-dieman, nggak cuma baca mantra, itu nggak ada cerita kayak begitu, kerja keras gitu loh. Jadi Anda kalau mau bangkit secara finansial sejahtera ya nggak bisa cuma ngerapal mantra, ngayal, sugesti, ya nggak bisa, kerja keras yang bener lah, gitu, oke? Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, saya mengajak Anda semua untuk bahagia, berdaya, berdikat, berkelimpah, mengalami hidup surga. Kata awalnya adalah bahagia. Bahagia sejak saat ini juga apapun kondisi kita. Bukan berbahagia dengan syarat tertentu yang entah kapan kita bisa penuhi. Bapak Setio, bagaimana kita bisa bahagia sementara saya masih punya utang? Saya masih terjerat pinjol. Kalau Anda nggak bahagia, emangnya pinjolnya kebayar? Kalau Anda nggak bahagia, emangnya Anda bisa bayar utang saat ini juga? Kan nggak bisa. Tapi faktanya adalah walaupun Anda punya utang, walaupun katakanlah Anda terjerat pinjol, entah oleh Anda, entah oleh pasangan Anda, saat ini Anda terdapat anugerah yang nyata. Anda masih hidup, Anda bisa bernafas, badan Anda juga umumnya masih sehat, Anda dapat ajaran kebenaran seperti ini. Kenapa nggak fokus berterima kasih kepada itu semua? Kenapa nggak menghaturkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan itu semua? Kita mau kayak apapun juga kalau kita bersyukur atas anugerah yang ada itu rasa sukacita atau bahagia itu pasti muncul. Nah, dari situ baru kemudian kita mulai memikirkan apa yang menjadi solusi. Kita mulai meningkatkan cara kerja kita. Kita mulai menemukan cara-cara baru untuk tidak terulang pada kesalahan yang sama. Kita mulai melebarkan ya jangkauan dari relasi kita. Bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan seterusnya. Gitu. Dan dengan cara itu nanti ya paduan antara kita memulihkan jiwa dengan kerja keras itu menciptakan solusi, menciptakan keajaiban yang memberikan keselamatan buat kita. Saya juga punya pengalaman hal-hal begitu ya di masa-masa susah zaman itu. Keajaiban itu datang lewat kerja keras, lewat hasrat kita untuk memberikan terbaik gitu. Nah, makanya kalau ada pertanyaan begini, Pak Setio, saya tuh bingung mau kerja apa. Gak punya relasi, gak punya apa. Modal gak punya buat usaha susah. Jawaban saya sederhana. Kamu masih punya tangan apa tidak? Masih punya nafas apa tidak? Masih punya kaki apa tidak? Kalau masih punya, lakukan yang bisa dilakukan dengan tangan dan kaki. Mengutin sampah ya di rumahmu, rumah tetanggamu, buang ke tempat sampah yang benar. Tapi nggak ada yang bayar Pak Setio, mendingan daripada ngayal. Ya. Lakukan itu pasti nanti ada yang peduli pada dirimu, pasti akan ada rezeki untuk datang kepadamu. Gitu loh. Karena nasib itu nggak bisa berubah dengan ngayal. Nggak bisa berubah dengan baca mantra.
Tapi pas itu tetangga saya pesugihan jadi kaya. Ya kalau mau ikutin itu nggak usah belajar sama saya, ikutin aja. Kalau Anda beruntung Anda bisa kaya, tapi nyawamu digadaikan, keluargamu akan jadi tumbal. Terserah. Kalau jalan saya jalan kerja keras. Pak Setio, bagaimana mengelola emosi ketika ada tindakan-tindakan orang di luar sana yang itu tidak menyenangkan? Tindakan orang lain itu pilihan mereka. Kita tidak bisa mengatur, mengendalikan mereka, tetapi respon terhadap tindakan mereka itu pilihan kita. Hening mengajarkan kita untuk memberi jeda ketika kita merespon sesuatu. Kita memilih dari berbagai opsi. Mau ngamuk, mau tenang, mau marah terkontrol, mau apa, itu terserah pilihan kita. Mau ngambek, mau kecewa, mau sedih, mau seneng, mau tenang, mau damai, itu pilihan kita. Tapi Pak Setio itu teman saya, itu menghabiskan apapun yang sudah saya punya. Begini saudara dan saudara. Apapun yang terjadi tidak akan lepas dari yang namanya kasih dan keadilan Tuhan. Kalau Anda punya sesuatu yang berharga, entah tabungan, entah aset, entah apapun. Kalau suatu saat dia memang hilang, jadi memang ada alasannya. Ada keadilan yang harus ditegakkan. Ada pelajaran yang harus Anda terima. Maka cara yang terbaik adalah, ya sudah. Kalau memang dia menipu, cara yang paling logis adalah Anda belajar dari mekanisme penipuan supaya di masa depan tidak tertipu. Tapi kalau dia tidak menipu, ya sudah. Anda bantu tapi dia nggak sanggup bayar atau apapun, ya namanya bantu kan ada risikonya. Ya diterima saja. Dan kemudian fokus kepada yang sekarang. Berjuang untuk menata kehidupan dengan apa yang masih ada. Tidak sibuk memikirkan yang sudah nggak ada. Percuma, nggak akan balik. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apapun yang saya omongkan ini, itu berangkat dari pengalaman yang nyata. Ya. Saya juga pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Capek-capek gitu ya, dikumpulin, hilang. Sudah nggak apa-apa, memang itu keadilan yang terjadi atau ada pembelajaran spesial buat saya di kejadian itu. Terima. Yang penting sekarang lakukan yang terbaik, terus perbaiki diri. Toh nyatanya pasti selamat, pasti nanti ketemu dengan jalan kesejahteraan yang baru gitu loh. Nggak usah lebay, nggak usah kemudian mengutuk diri, mengutuk siapapun, percuma. Begitu saudara dan saudari. Jadi jalan hidup yang saya sampaikan dan saya ajarkan ini sesuatu yang realistis. Nah makanya saya beri kesempatan pada Anda. Ya, kita diskusi terbuka dimanapun, bisa di grup, bisa di mana. Kalau ada sesuatu yang mengganjal pikiran Anda, ada sesuatu yang aneh pada diri saya yang Anda tangkap, ya. Mau Anda ngerti beneran, mau Anda cuma menyangka-nyangka, diomongin. Saya bukan tipe guru yang itu tidak menerima kritik sama sekali. Oh enggak. Pertanyaan Anda sekritis apapun saya pasti akan tanggapi dengan baik. Bahwa kemudian nanti ada yang dimarahin, ya itu berarti Anda kalau tanyanya dia pasti saya marah. Tapi prinsipnya saya membuka diri untuk sebuah dialektika, untuk sebuah diskusi. Ya, saudara dan saudari yang saya kasih, saya mengerti. Ya. Mayoritas warga PM ini kan memang punya problem finansial. Nah, jangan jadikan PM itu lembaga pesugihan. Anda belajar supaya dapat solusi instan untuk masalah finansial. Nggak bisa, Anda pasti akan saya gecek kalau begitu. Tapi di PM ini, Anda dididik untuk bisa mengubah diri supaya masalah-masalah yang lama itu tidak terus bertahan, tapi bisa diatasi. Anda bisa berdaya. Makanya di sini, Anda dikasih ajaran. Pemurnian jiwa, pembenahan mentalitas, pembenahan mindset, perubahan perilaku, dan macam-macam itu. Anda kemudian dikasih fasilitas, pelatihan wirausaha di Social Entrepreneur Academy. Anda dilatih untuk bertani, macam-macam, ya. Supaya apa? Supaya nanti Anda ketemu, oh ini talenta saya untuk berkarya dengan baik, untuk mengubah nasib, begitu. Nah, yang Anda tahu, ya,
Yang perlu Anda tahu begini. Masalah finansial itu tidak hanya dihadapi oleh yang miskin, yang kaya juga sama. Yang menurut orang lain kaya itu juga sama pusingnya dengan Anda. Itu jadi yang miskin-miskin jangan merasa punya masalah sendiri. Lo yang banyak duitnya aja, yang banyak asetnya aja pusing sendiri. Jadi ini soal mentalitas. Ya, saudara dan saudari yang saya kasihi, semua masalah itu tidak akan beres kalau kita sibuk dengan pikiran-pikiran liar kita, dengan kepusingan yang kita buat sendiri. Masalah finansial beres kalau kita bekerja keras. Kalau kita mau berinovasi pada semua langkah kita. Kalau kita mau kreatif untuk menciptakan produk-produk baru. Ya, gitu. Jadi tanggal 26 kita akan masak sorghum, Mbak Rosa. Jadi tanggal 26 Juli kita akan menghadirkan Chef Nanang sama Chef Komeng. Nanti kebagusan kita akan masak sorghum rempah. Nanti ada macam-macam botok sorghum. Oh, pokoknya berbagai hidangan dari sorghum yang sehat dan lezat untuk nanti kita sajikan di tanggal 27 di agenda wasta kita. Ya, gitu. Kita itu enggak baca mantra kebanyakan, saudara. Ya. Enggak ada pesugihan di sini, kerja keras. Ya mau pesugihan cari sana tempat lain, tak tutup. Ya, oke. Besok kita akan merayakan kesukacitaan bersama di Solo, ya, di tempat retret. Dan jelas itu tidak hanya menjadi sebuah momen di mana kita belajar tentang prinsip-prinsip spiritualitas. Itu momen konsolidasi. Momen kita untuk berjejaring, mengenali potensi kita, mengorganisasikan gerakan-gerakan bersama untuk kesejahteraan kita bersama, untuk perbaikan bangsa ini dan seterusnya. Jadi PM itu begitu cara kerjanya. Kita betul-betul pakai logika, pakai akal sehat. Meskipun kita juga nanti sampai kepada situasi di mana kita bisa beyond logic, ya, karena kita menggunakan rasa sejarah. Tetapi dasarnya tetap logika itu, tetap akal sehat. Nggak ngayal-ngayal, nggak halu-halu. Bahkan Anda mesti tahu bahwa meskipun pengalaman metafisik sangat banyak, gitu, dan bisa jadi itu tidak jangkau pikiran Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sangat realistis. Sebagai guru spiritual, oke, saya bisa begitu. Tapi dalam peran saya sebagai pebisnis, ya, sebagai pemimpin, itu saya pakai logika. Ngomong juga pakai logika, nggak asal jeplak gitu ya. Gitu. Supaya semua orang paham. Saya menerapkan prinsip leadership, prinsip manajerial di dalam semua pekerjaan ini. Gitu loh. Nggak hanya ngandelin mantra. Ya nggak begitu ngawur. Oke? Kerja keras, yang terbaik, setulus-tulusnya. Ubah hidup Anda, ya. Saya dengan tim, ya, siap mendukung Anda sepenuhnya. Kita siapin berbagai wahana untuk bertumbuh berkembang bersama menciptakan kehidupan surgawi buat kita semua. Sampai jumpa di dalam retret besok, ya. Kita bersuka cita, ya. Yang nggak ikut, ya tinggal tunggu foto-fotonya aja, ya. Terima kasih, sampai jumpa. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.